Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini kita dasarkan dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Maka turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memimpin menyertai kami. Di dalam memasuki hari Minggu ini kami bersama-sama rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami serahkan biarlah di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus ibadah pagi hari ini, sekalipun di dalam ibadah ini di rumah masing-masing, namun kami percaya kuasa lawatan Allah atas kehidupan kami, atas semua jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan nikmati berkat-Mu dari awal hingga selesainya ibadah pagi hari ini. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, di rumah, di tempat yang berbeda. Tetapi kita percaya bahwa sekalipun kita dipisahkan oleh tempat dan jarak, di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Biarlah hadirat Tuhan ada di dalam setiap kita. Mari kita akan angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dia Allah kita yang besar, melebihi segala situasi yang ada saat ini. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sebab kami hidup oleh percaya, kami mau letakkan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan
kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sepakat di dalam nama-Mu Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar. Kami terima saat ini kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, Engkau yang Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian bagi Dia. Dialah Tuhan, kekuatan dan
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu
Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya yakin sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja ini,
namun Bapak Ibu tetap menikmati berkat Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang memimpin menyertai kami, sehingga sekalipun kami tidak bisa beribadah dalam gedung gereja ini, ada di rumah masing-masing, namun kami percaya lawatan kuasa urapan Allah bisa kami rasakan, karena bagi Tuhan sangat mungkin semuanya. Oleh karena itu ya Tuhan, urapilah kami di dalam membaca, merenungkan firman-Mu, berkati kami, kuatkan kami, sehingga benar-benar Tuhanlah yang senantiasa berotoritas atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini tema yang kita bahas adalah menolong yang lemah. Tidak suatu kebetulan bahwa hari-hari ini kita tahu bahwa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan berbagai ketakutan, khawatir, cemas, dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya putus asa. Oleh karena itu, pada pagi hari ini di dalam ibadah yang kita lakukan ini, kiranya seperti tema yang kita bahas di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu menolong yang lemah. Kita bukan menjadi orang yang lemah, tapi menjadi orang yang kuat yang justru bisa menolong yang lemah. Kita akan baca dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 41 ayat yang pertama. Mazmur 41 ayat yang pertama yang berkata demikian: Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Pemazmur dengan jelas mengingatkan kita di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Yang berarti orang yang kuat itu bisa menolong orang lain. Bisa peduli terhadap orang yang memang perlu ditolong. Nah, puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan itu tentunya bukan karena hasil dari kehebatan kita, tetapi ini adalah suatu kehadiran Tuhan atau kehadiran Roh Kudus yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Tuhan sudah berjanji akan memperhatikan orang yang percaya kepada Dia, bahkan dikatakan akan memberikan kekuatan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, melalui ibadah yang kita lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara bukanlah orang-orang yang lemah, tapi adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Nah, tentunya sama seperti Kristus yang sudah memberikan contoh kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk terus hidup di dalam suatu kekuatan, dan kekuatan itu tidak musiman, tapi secara terus menerus kita dapatkan.
Dan kita tidak lagi di dalam kegelapan, tapi kita mengalahkan kegelapan itu. Dan kegelapan itu termasuk kelemahan-kelemahan, sakit, penyakit, seperti yang kita lihat pada saat-saat sekarang ini di dunia. Banyak orang yang tidak berdaya, banyak orang yang akhirnya seolah-olah tidak ada harapan, cemas, bahkan mereka tidak lagi menunjukkan kehidupan yang berpengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, mengapa kita dianjurkan untuk menolong orang yang lemah? Yang pertama adalah, untuk apa kita menolong orang yang lemah? Yang pertama adalah mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sekalipun kita juga merasakan ada pengaruh atau dampak dari situasi seperti sekarang ini, tapi kita harus mampu mengalirkan yang disebutkan kasih Tuhan kepada sesama. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 7 ayat 38. Di situ diungkapkan, saya bacakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, puji Tuhan, ternyata di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebutkan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu termasuk adalah menolong orang yang lemah, menolong mereka yang tidak berdaya. Oleh karena itu, sama seperti yang kita baca tadi dalam kitab Mazmur 41 ayat yang pertama itu, bahwa kita diberi petunjuk untuk memperhatikan mereka yang lemah. Memperhatikan mereka yang lemah, baik mereka yang lemah secara ekonomi. Sekarang ini, saat-saat ini, dampak dari virus corona, banyak para ekonom yang mengeluh dagangannya tidak laku atau bisnisnya menjadi terhenti dan sebagainya. Tetapi inilah yang dianjurkan Tuhan kepada kita untuk memperhatikan yang lemah. Sekalipun kita mungkin sudah lemah, tapi masih ada yang lebih lemah dari kita. Nah, dalam situasi seperti ini, banyak orang akhirnya semakin lemah secara fisik, semakin lemah secara mental, semakin lemah baik dalam hal sosial, bahkan yang paling mengkhawatirkan lagi adalah semakin lemah secara spiritual. Tidak lagi membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhannya, tapi justru dia semakin bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, hal seperti ini, hal spiritualnya ini bisa menjadi semakin tidak berdaya, atau yang boleh kita katakan tidak bisa menjadi bertumbuh lagi imannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, adakah kita bisa masih mengalirkan kasih Tuhan di dalam hidup kita? Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, mari kita buktikan bahwa kita tidak ikut lemah, tapi kita kuat di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi atau menolong yang lemah. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Seperti yang diungkapkan dalam Matius 11 ayat 28. Dia sebutkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, puji Tuhan, Tuhan itu tahu persis Bapak Ibu Saudara
keberadaan kita ketika kita lemah, ketika kita ada tanggungan berat atau beban berat. Ternyata Tuhan kita itu tahu persis dan Dia mau menolong kita. Nah, karena Tuhan itu sudah menolong kita, bahkan Dia sudah mengungkapkan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu bukti bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah ikut lemah sekalipun dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Nah, puji Tuhan, termasuk Rasul Petrus memberikan arahan kepada kita sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Kita simak Bapak Ibu Saudara, saya bacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, puji Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita dipanggil untuk hadir memperhatikan pelayanan yang sudah dipercayakan juga kepada kita. Dan itu bukan hanya sekedar suatu slogan, tetapi ini memang menjadi suatu tanggungan kita bersama-sama. Sebab disebutkan Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Artinya mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan semua apa yang sudah Dia firmankan. Karena apapun yang sudah Dia firmankan, Dia tidak pernah melanggarnya, tapi justru Dia ikuti, bahkan Dia lakukan, bahkan rela mati untuk menggenapi firman-Nya. Rela mati untuk membuktikan kasih-Nya yang begitu dahsyat dan begitu hebat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus sudah memberikan kepada kita teladan itu, maka kita dianjurkan untuk mengikuti jejaknya, mengasihi orang yang lemah. Perbuatan kasih kita kepada sesama akan berdampak yang luar biasa. Dampaknya itu banyak orang yang akhirnya mengatakan bahwa hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus itu ternyata luar biasa, nyata, bukan hanya kata-kata, tetapi dibuktikan dalam perbuatan. Nah, puji Tuhan, ayat firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa orang yang memperhatikan orang yang lemah akan berbahagia. Ya, puji Tuhan, apakah kita menjadi orang yang berbahagia? Karena kita sudah menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Dan juga Yohanes mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan membuka di dalam Yohanes 15 ayat 13 yang mengungkapkan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, puji Tuhan. Kasih kita kepada sahabat-sahabat kita itu harus nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya? Sahabat-sahabat di sini berarti bukan hanya kita yang satu gereja, bukan hanya kita yang satu keluarga, atau bukan hanya yang satu keturunan gitu ya, atau satu suku. Tetapi arti daripada sahabat-sahabat di sini adalah semua orang.
Nah, bagaimana kita menaruh perhatian kita kepada sahabat-sahabat kita? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang mungkin dapat kita lakukan. Mungkin tidak bisa memberikan uang yang banyak, atau juga mungkin tidak bisa memberikan beras atau berbagai bahan makanan yang lain, tapi menolong orang lain, banyak hal yang bisa kita lakukan. Amin, Bapak Saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya adalah mendoakan. Tapi juga mendoakan tidak cukup. Mari kita juga buktikan di dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata yang bisa kita lakukan. Kadangkala kita juga mengalami kekurangan, tetapi kita harus ingat bahwa di dalam kekurangan kita itu juga masih ada orang yang jauh lebih kurang daripada apa yang sudah kita alami. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bahwa disebutkan tadi, berbahagia orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nah, puji Tuhan, mari kita memperhatikan orang yang lebih lemah dari diri kita. Karena kita tahu Tuhan tadi sudah mengatakan akan meluputkan kita termasuk dari celaka. Celaka itu apa, Bapak Saudara? Celaka itu termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, puji Tuhan, Raja Salomo juga memberikan himbauan kepada kita melalui firman-Nya dalam kitab Amsal 19 ayat 17. Saya bacakan di dalam Amsal 19 ayat 17, mengatakan demikian. Siapa membalas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi saya bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Bapak Saudara, jika kita menolong atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, atau mungkin menolong orang yang lebih miskin dari kita, atau mungkin menolong orang yang dalam keadaan sakit, atau mungkin menolong orang yang dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan, yang kita tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini, dan kita harus bisa mewujudkan juga bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk menjadi berkat. Bahkan kalau bisa kita sebutkan, kita harus menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan itu tadi bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, puji Tuhan, kita lihat di situ bahwa Tuhan yang berhutang kepada kita ketika kita mampu melakukan, memperhatikan orang yang lemah. Artinya Bapak Saudara, Tuhan akan mengembalikan atau membalas kepada kita dengan berkelimpahan. Ketika kita sudah memperhatikan orang yang lemah. Kita tidak perlu memang menagih, tapi nanti Tuhan akan memberikan dan disebutkan akan berkelimpahan. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita turut serta ya dalam dunia sekarang ini dibutuhkan, yaitu memperhatikan orang yang lemah. Bantuan kepada orang-orang yang dalam kesukaran harus
kita wujudkan. Ketika kita tidak dapat memberikan pekerjaan kepada mereka yang mungkin terkena PHK, nah kita bisa mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Itu salah satu bentuk pertolongan kita. Dan perhatian kita kepada mereka yang mungkin tidak berpengaruh besar kepada kita. Tapi itu bisa memberi kelegaan dan sukacita besar bagi mereka yang di tengah-tengah hidup yang terdesak. Dan ketika kita memperhatikan orang miskin, maka Tuhan mengatakan tadi bahwa akan memberkati kita. Dalam Mazmur 41 ayat yang kedua disebutkan bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita karena kita telah memuliakannya dalam hidup kita, dan selama kita hidup di dunia ini harus kita perjuangkan, ini harus kita wujudkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Di dalam Amsal 14 ayat 31, Amsal 14 ayat 31 mengatakan demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah, kita lihat di situ, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin atau kepada orang yang lemah, maka Tuhan akan memuliakan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu perhatikanlah orang-orang yang lemah dan jangan pernah jenuh-jenuh untuk berbuat baik, memperhatikan yang lemah, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu menolong orang yang lemah. Maka saya yakin firman Tuhan ini mengajak kita bersama-sama, ternyata kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus membuktikan kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan yakinlah, semakin banyak kita memperhatikan, maka semakin banyak juga berkatnya yang akan kita terima. Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang dahaga, orang yang tuli, orang yang lumpuh, dan banyak termasuk orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika dia memperhatikan, mereka sangat senang. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita perhatikan orang yang lemah, termasuk yang ada di sekitar kita. Ada mereka bukan untuk kita tonton, tapi untuk kita perhatikan. Kadangkala kita bisa hanya geleng-geleng kepala atau malah justru tertawa tanpa berbuat sesuatu kepada mereka. Namun pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas bersama-sama, mari kita pedulikan orang yang lemah, menolong orang yang lemah, karena itu bagian dari hidup kita. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk peduli kepada mereka. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kita mampu berbuat. Yang penting ada enggak niat itu dari kita. Kalau sudah ada niat itu, maka kita akan berbuat sekalipun tidak banyak, tapi kita sudah melangkah untuk berbuat. Termasuk di Kota Malang, ketika BMGK yang sekarang ini sudah diresmikan menjadi ormas, maka pemerintah memberikan tugas yang tidak ringan, yaitu termasuk memperhatikan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin,
orang-orang yang mungkin di kolong jembatan, dan juga mereka termasuk mereka yang tidak punya rumah dan berbagai sosial lain yang perlu kita perhatikan, termasuk tempat-tempat panti jompo dan juga tempat-tempat yang kita dengarkan panti asuhan. Itu sangat perlu kita perhatikan dan mari kita terbeban untuk menolong mereka. Nah, puji Tuhan, kiranya semua kita benar-benar sadar bahwa kita hadir di dunia ini, bahwa kita menjadi warga gereja Isa Al-Masih Jemaat Anambas. Mari kita pedulikan bahwa kita adalah termasuk dari bagian menolong orang yang lemah. Terpujilah Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin semangat, tidak menjadi kendor, tapi tetap berjuang, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk mereka orang-orang yang lemah. Puji Tuhan, saya ajak semua sidang jemaat untuk berdoa. Marilah kita berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan yang sekalipun dibatasi oleh jarak, tetapi kami sungguh yakin tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami semua, dan yang terlebih indah lagi supaya seperti tema yang sudah kami bahas pada pagi hari ini, kami menjadi menolong yang lemah. Yang lemah ada di sekitar kami, ada di kota Malang ini. Dan karena itu Tuhan, mampukanlah kami mewujudkan cinta kasih kami kepada orang lain, menolong orang lain, sehingga mereka pun bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah, sama seperti yang sudah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini, berkatilah semua jemaat-Mu, pimpin mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam kemampuan peduli terhadap sesama, kemampuan untuk menjadi berkat, kemampuan untuk terus mengalirkan kasih Tuhan, kemampuan meneladani Kristus, dan kemampuan untuk bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa syafaat. Adapun doa-doa syafaat yang disampaikan kepada Tuhan seperti yang sudah tercantum di dalam warta gereja, Bapak Ibu bisa melihat di warta gereja yang sudah dikirim melalui WA, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat terbeban untuk mendoakan, termasuk karena dampak virus corona yang sekarang ini, maka kita perlu menjadi membawa di dalam doa, sehingga Tuhan akan menolong semuanya, termasuk pemerintah di dalam mengatasi semua wabah virus corona ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dengan berkat pimpinan pertolongan Tuhan, kami bisa beribadah yang sekalipun di rumah masing-masing. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing,
di dalam keluarga masing-masing, di dalam pekerjaan, atau dalam studi. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keberadaan gereja Isa Al-Masih Jemaat Anambas ini. Kalau kami, Tuhan izinkan untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini, sehingga karena dampak dari virus corona sehingga kami tidak boleh berkumpul bersama-sama. Namun kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami, kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami doakan bagi mereka yang lemah atau yang sakit, kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka masing-masing, sehingga semua jemaat-Mu menikmati kuasa lawatan keajaiban mujizat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka menikmati aliran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati juga untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih yang berpusat di Semarang. Kami serahkan supaya kiranya Tuhan menolong, khususnya di dalam persiapan sidang sinode yang sudah semakin dekat. Kiranya Tuhan menolong sehingga pada bulan Juli yang akan datang tidak ada suatu halangan apapun, menjadi momentum yang baik untuk semakin memajukan Sinode Gereja Isa Al-Masih, baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga setiap Diel sebagai lembaga pendidikan teologi, guru agama, bahkan musik di lingkup Sinode Gereja Isa Al-Masih, dan juga menjadi berkat bagi sinode-sinode lain. Tuhan memberkati. Dan saat ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia ini, khususnya dalam menghadapi masa-masa krisis corona ini. Kami mohon supaya Tuhan memampukan pemerintah di dalam melakukan tugasnya, baik itu mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri-menterinya, bahkan semua kepala-kepala daerah, semua aparat negara termasuk TNI dan Polri, dan juga rumah sakit yang menangani orang-orang sakit dan termasuk karena virus corona ini. Ya Tuhan, kami sungguh yakin Tuhan sangat peduli kepada kehidupan negara kami ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga bangsa kami ini dipulihkan, bangsa kami ini benar-benar dibersihkan dari segala virus corona, dari Sabang sampai Merauke, semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan bagi orang-orang yang kena virus corona ini, kiranya lawatan Tuhan atas mereka, dan sehingga terjadi kesembuhan bagi mereka, dan akhirnya bisa pulih kembali di tengah-tengah keluarga dengan bahagia. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini juga Tuhan kiranya menolong termasuk seluruh dunia untuk menangani virus corona ini, sehingga menemukan obat yang bisa melawan virus corona ini, menyembuhkan orang-orang yang sakit virus corona ini. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka. Biarlah sukacita itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan rohani, kehidupan jasmani tetap sehat dan dijauhkan dari segala keputusasaan. Tapi Tuhan yang terus hadir memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan. Tuhan memberkati kami
Tuhan melindungi kami. Tuhan terus menyinari setiap langkah-langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu, tadakan kedua tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin menyertai kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik.